Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 310118012622. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Presentasi dengan materi Teknologi Komputer. Latar belakang perkembangan teknologi komputer meningkat dengan cepat. Hal ini terlihat pada era tahun 80-an, jaringan komputer masih merupakan teka-teki yang ingin dijawab oleh kalangan akademisi, dan pada tahun 1988, jaringan komputer mulai digunakan di universitas-universitas. Perusahaan-perusahaan sekarang memasuki era milenium ini, terutama World Wide Internet telah menjadi realitas sehari-hari jutaan manusia di muka bumi ini. Selain itu, perangkat keras dan perangkat lunak jaringan telah benar-benar berubah. Di awal perkembangannya, hampir seluruh jaringan dibangun dari kabel koaksial. Kini banyak telah diantaranya dibangun dari serat optik, fiber optik, atau komunitas tanpa kabel. Pembahasan, di sini ada 3 bahasan, yaitu pengertian dan sejarah komputer, perkembangan komputer, peranan komputer. Sini masuk di pengertian dan sejarah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komponen komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus atau seterusnya sampai semua komputer elektronik yang kontemporer, istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi. Ilmu komputer mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh beberapa program dan apa yang tidak, atau komputabilitas dan inteligensia buatan. Bagaimana program itu harus mengevaluasi suatu hasil algoritma, bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit tertentu dari suatu informasi atau struktur data, dan bagaimana program dan pengguna berkomunikasi antara muka menggunakan dan bahasa pemrograman. Sejarah komputer sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerja. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di kasir supermarket yang mampu membaca kode barang belanja, serta telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang berhubungan di berbagai tempat di dunia. Perkembangan komputer di generasi pertama. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya tabung hampa udara vakum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas itu perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Generasi kedua.
Transistor memiliki ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapisan, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi dengan demikian. Fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada memiliki lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala masalah pekerjaan baik bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM 1400, NRC Serial 304, merek IV, dan Honeywell model 800. Generasi ketiga, konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil dibangun dalam satu bentuk yang sangat kecil, secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga, seperti pada ada gambar yang di bawah ini. Generasi keempat. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama serial 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada circuit board komputer. Di samping itu, kemudian muncul TRS model 80 dengan prosesor jenis Motorola 6000 dan Zilog Z80 menggunakan 64 KB RAM standar. Komputer Apple I yang menggunakan prosesor jenis 652 ZR serta RAM sebesar 64 KB. Sistem yang digunakan adalah CVM8-bit. Komputer ini sangat populer pada awal tahun 80-an. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operator sistem MS-DOS 16-bit. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologi jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Generasi kelima, sekarang atau sampai masa depan. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain lagi. Dan di pasaran bisa kita lihat mikroprosesor 9 dari Intel dengan model 4004, 8088, 820, dan
dan Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim, atau menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Pentium 4 diproduksi dengan menggunakan teknologi 0.18 mikron dengan buatan yang semakin kecil, mengakibatkan daya arus dan tegangan panas yang dikeluarkan juga semakin kecil. Dengan prosesor yang lebih cepat dingin, dapat dihasilkan kecepatan MHz yang lebih tinggi. Kecepatan yang dimilikinya adalah 20 kali lipat lebih cepat dari generasi Pentium 3. Peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia. Di antaranya adalah di bidang pendidikan. Dengan adanya komputer mempermudah bagi pegawai administrasi sekolah untuk membuat kurikulum mengajar, jadwal pelajaran sekolah, membuat daftar nama siswa, membuat daftar nilai siswa, membuat absen, membuat perhitungan gaji pegawai, dan membuat perencanaan pengajar bagi guru-guru sekolah. Di bidang kesehatan, mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Sebagai contoh, saat perawatan almarhum mantan Presiden Soeharto di Rumah Sakit Pertamina Jakarta tahun 2008, dengan teknologi modern bisa memonitor bahkan menggantikan fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Itu merupakan teknologi kesehatan yang digabungkan dengan teknologi informasi dan komputer. Bidang transportasi, dengan komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk menerbangkan sendiri pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Di bidang jasa pengiriman barang, seperti kantor pos bisa mengirimkan dokumen pengiriman barang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya komputer dan internet, orang tidak lagi menunggu berhari-hari menerima surat. Cukup lewat email saja lebih cepat dan sekejap. Jadi dunia menjadi semakin sempit dalam arti bisa diakses sedemikian cepat. Bidang industri otomotif, mobil-mobil dibuat dari kerangka bodi, mesin, peralatan elektronik di pabrik dengan bantuan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan lebih akurat. Dengan bantuan komputer, pabrik-pabrik otomotif bisa memproduksi mobil dalam jumlah ratusan per bulan, yang tidak mungkin dikerjakan secara manual dengan tenaga manusia. Dan di bidang jasa konstruksi, dengan komputer, para insinyur dan arsitek mendesain gambar konstruksi dengan pemodelan dan perhitungan yang akurat, cepat, dan tepat. Gambar konstruksi didesain menggunakan program CAD, sedangkan untuk perhitungan, analisis, dan penganalisaan kekuatan menggunakan program SAF 2000 atau STAD-3 yang diproseskan dengan bantuan komputer. Selain ini, masih banyak manfaat-manfaat komputer di bidang pekerjaan ataupun yang lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.